Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat tarawih, salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan bahwa pada hari ini, malam ini kita masih dalam diberikan kesempatan di dalam kita melaksanakan yaitu salat tarawih atau salat isya kewajiban kita, yang kemudian kita akan menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, baik itu tahajud atau tasbih dan lainnya. Kemudian salam dan salawat semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya yang telah membawa kita kepada jalan yang penuh ridha Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini dalam melaksanakan sunnah kita Allah catat sebagai pahala yang Allah janjikan kepada kita, sebagaimana kita beribadah penuh di dalam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan janji saya pada pertemuan yang lalu bahwa ada amalan-amalan atau perkara-perkara yang betul-betul diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya yang bertakwa. Di antaranya yaitu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan memberikan kabar kepada kita melalui sabdanya, sab'a yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fihi qabri. Yaitu ada 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir setelah ia meninggal dunia, namun pahala ini tetap mengalir pada kita sekalian yang melaksanakan 7 perkara ini. Apa perkara-perkara itu? Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini luas jangkauannya, baik pengetahuan umum apalagi pengetahuan agama. Tentunya kita sebagai umat muslim, pengetahuan ini adalah sangat diperlukan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang mengalirkan sungai yang terputus. Biasanya ini pekerjaan ini adanya di persawahan, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan yang ketiga adalah orang yang membuat sumur. Nah, ini yang betul-betul ada jamaah kita yang tertarik dengan proyek ini, yaitu dengan perkara ini. Dan yang keempat, orang yang menanam buah kurma, di mana buah kurma ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia, dan juga kemanfaatan sangat besar, ya, di samping juga mengenyangkan perut dan juga menambah gizi kita dan vitamin kita. Kemudian yang kelima yaitu orang yang membangun masjid, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man bana masjidan lillahi yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, kata Allah, ya, dengan mengharap melihat wajah Allah nanti di akhirat yaumul qiyamah, maka Allah bangunkan baginya masjid di dalam surga. Nah, kita sudah tahu ya bahwa masjid ini adalah tempat di mana pahala-pahala yang mengalir, walaupun kita tidak didoakan oleh orang-orang, namun pahalanya tetap mengalir buat kita. Insya Allah ya, bahwa ada dalam masjid ini yang terlibat, diantaranya apakah DKM, apakah donatur ya, yang sudah jelas kita di sini bahwa wakaf yang pertama adalah Bapak Haji Mi'an bin Milam. Kemudian yang terlibat yang diperkasai oleh Bapak Haji Badruddin. Kemudian terlibat lagi donatur kita, Bapak Haji Nungkimin dan almarhumah Ibu Hajah Triwulan. Dan DKM perangkat-perangkat lainnya atau jamaah yang ikut andil dalam wakaf tanah ini. Kabar gembira bahwa kami telah melelang wakaf seharga 1 juta. Alhamdulillah, para donatur wakaf telah meringankan tangannya untuk menyisihkan bagian rezekinya untuk mewakafkan masjid ini. Ini adalah merupakan bagian dari pahala yang mengalir yang Allah janjikan kepada kita sekalian. Nah, di sini di hadapan kita adalah orang-orang yang istiqomah mempertahankan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada kita bahwa kita sama juga beribadah penuh di dalam 1000 tahun. 1000 malam, 1000 tahun. Mudah-mudahan 1000 bulan atau 83 tahun. Ya. Maaf, ya. Itu mudah-mudahan kita di sini adalah bagian orang-orang yang ikut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam masjid ini. Mudah-mudahan ya. Dan di sini juga bahwa masjid yang kita bangun ini tidak hanya donatur saja, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama DKM-nya dan perangkat-perangkatnya, ya, dan tenaganya, pikirannya, saran dan doanya juga pun ikut andil. Mudah-mudahan Allah bangunkan nanti di dalam surga sebuah rumah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, yaitu orang yang memberi mushaf Al-Quran, orang yang mewakafkan Al-Quran. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa di sana ada sebuah bukit orang yang telah mewakafkan Al-Qurannya, maka kita sebagai jamaah, maka kita wajib membacanya. Agar apa? Agar orang yang mewakafkan Al-Quran ini juga nanti pahalanya mengalir terus. Nah, kita juga dapat pahala, insya Allah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah orang yang meninggalkan seorang anak, ya, orang yang meninggalkan seorang anak yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal. Di mana juga tercantum dalam satu hadis, ya, yaitu bahwa anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang setiap hari dibaca ketika selesai sholat. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itulah ya 7 macam perkara pahala yang tetap mengalir walaupun tidak didoakan oleh orang. Ya, yang pertama yaitu orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, orang yang mengalirkan sungai yang terputus. Kemudian yang ketiga, orang yang membuat sumur. Dan yang keempat, orang yang menanam buah kurma. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Dan yang keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran untuk diwakafkan. Dan ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak, yaitu ketiga dia meninggal dunia selalu memohonkan ampunan bagi orang tuanya. Inilah mudah-mudahan kita adalah termasuk 7 kriteria di dalam mana pahala yang mengalir ini dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita selalu menghidupkan malam-malam yang terkadar ini demi mencapai itu pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian.
Dan juga mudah-mudahan kita mohon pada Allah, tinggal beberapa malam ini, mari kita untuk mampu bertahan, di mana sab ini adalah sab-sab yang Allah janjikan, sab-sab yang Allah panggil sebagai orang yang beriman, hingga dijadikannya kita orang yang bertakwa, yaitu lil muttaqin. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih kurangnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.